Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik representasi bilangan bulat. Bilangan bulat yang selama ini kita gunakan direpresentasikan dalam bentuk desimal. Namun terdapat juga representasi lain dari bilangan bulat, itu yang akan kita lihat pada bagian ini. Kita mulai dengan teorema 1. Misalkan B suatu bilangan bulat yang lebih besar dari 1, ya. Jika N adalah bilangan bulat positif, tentu saja bilangan bulat ya, maka N dapat dinyatakan secara tunggal. Jadi tunggal atau unik sebagai N sama dengan AK kali B pangkat K, jadi kemudian ditambah AK minus 1 dikali B pangkat K minus 1, dan seterusnya ditambah A1 kali B pangkat 1, ditambah A0 kali B pangkat 0. Ini harusnya ada B pangkat 0, tapi B pangkat 0 sama dengan 1, jadi Anda tidak perlu tulis. Dengan K adalah bilangan bulat tak negatif, dan A0 sampai AK adalah bilangan bulat tak negatif juga yang lebih kecil dari B. Jadi lebih kecil dari B. B itu apa? Yang ini tadi B. Kemudian AK tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, kalau kita memiliki bilangan misalnya 1215, ini sebenarnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0, gitu ya. Kita tidak tulis. Jadi di sini ini adalah AK. Dalam kasus ini mulai dari ini A0, A1, A2, A3 di sini sampai A3, dan ini adalah B pangkat K. Ini jadi B pangkat 3 ya. Ini nanti B pangkat 2, ini B pangkat 1, dan nanti di sini ada B pangkat 0, tapi kita tidak tulis. Ini ketika kita menggunakan, jadi kalau kita menggunakan angka biasa, maka B-nya sama dengan 10. Jadi dalam kasus ini B sama dengan 10. Nanti kita akan belajar bahwa B tidak harus 10. Bisa juga bilangan bulat yang lain, bilangan yang lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 ya. Nah, B yang tadi kita sebut nanti basis B. Jadi ekspansi dari, basis B dari ekspansi N dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita tidak harus menulis misalnya dalam bentuk seperti tadi, seperti polinomial ya. Jadi tidak harus berbentuk K kali B pangkat K, karena sudah pasti nanti K itu pasti dikalikan dengan B pangkat K ditambah AK minus 1, itu pasti dikalikan dengan BK minus 1, dan selanjutnya, jadi yang ininya bisa tidak kita tulis. Kita bisa cukup tulis AK minus 1, A1, A0. Dan di sini dikasih B untuk mengatakan bahwa nanti basis yang kita gunakan di sini adalah B. Sebagai contoh, bisa saja saya tulis 2, 4, 5, 8. Menyatakan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5. Dan kalau kita hitung ini dalam desimal, maka ini nanti akan sama dengan 165. Bisa ditulis basis 10. Tapi biasanya indeks 10 atau basis 10 ditiadakan karena basis 10 sudah biasa kita gunakan. Jadi kita hanya menuliskan basis ini ketika dia tidak 10. Kalau 10 tidak usah dituliskan. Nah, sekarang kita akan melihat ketika B sama dengan 2. Nanti ini kita sebut sebagai ekspansi biner. Dengan memilih 2 sebagai basis akan memberikan ekspansi biner dari suatu bilangan bulat. Jadi kita sebut ekspansi biner ya, ketika basisnya sama dengan 2. Dalam notasi biner, setiap digit bernilai 0 dan 1. Artinya hanya digitnya nanti hanya bernilai 0 dan 1. Maksudnya digit itu adalah AK. AK-nya ini hanya antara 0 dan 1. Mengapa? Karena tadi di teorema sudah dikatakan AK itu harus untuk setiap K harus lebih kecil dari B. Dan karena dia bilangan bulat positif, maka dia pasti lebih besar sama dengan 0. Ya. Ekspansi biner dapat dipandang sebagai bit dari string. Jadi kalau string atau rangkaian biner
Jadi kita bisa lihat dia sebagai bit. Ekspansi biner digunakan oleh komputer untuk menyatakan dan melakukan operasi aritmetika. Jadi nanti binary ini banyak berguna kalau kita di dalam komputer untuk melakukan operasi aritmetika terhadap bilangan bulat. Sebagai contoh, apakah ekspresi desimal dari untaian ini? Jadi 101011111 dalam basis 2. Jawaban menggunakan definisi dari ekspansi dengan basis B sama dengan 2, maka nanti ini kita peroleh sama dengan 1 dikali 2 pangkat 8. Ini mengapa 8? Nanti ini adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Jadi ini akan mulai dari A8 ditambah 0 kali B0 kali 2 pangkat 7, dan selanjutnya sampai nanti kita memperoleh yang terakhir ini adalah 1 kali 2 pangkat 1, kemudian yang ini adalah 1 kali 2 pangkat 0. Ya, dan kalau kita menghitung nilainya 2 kali 1 kali 2 pangkat 8, kita hitung dalam desimal, dan selanjutnya nanti akan kita peroleh 351. Yang banyak digunakan juga adalah heksadesimal. Heksa itu 16 ya, jadi nanti 16 digit yang berbeda digunakan untuk ekspansi heksadesimal. Nah, karena kita di dalam basis 10 hanya punya angka 0, 1, 2 sampai angka 9, maka nanti kita akan menggunakan yang sama. Jadi 0 untuk digit pertama itu 0, 1, 2 sampai 9. Nah, untuk 10 karena heksadesimal berarti angka itu bisa antara 0 sampai 15 ya, atau lebih kecil dari 16. Sehingga nanti untuk angka 11, angka 10 kita menggunakan A, 11 kita menggunakan B, untuk 12 kita menggunakan C, 13 menggunakan D, 14 E, dan 15 F. Seperti itu. Jadi nanti ini digit yang kita gunakan untuk AK-nya. Sebagai contoh, apakah ekspresi desimal dari ini? 2AE 0B basis 16. Sama, menggunakan cara seperti tadi, kita menggunakan B-nya basis 16, dan kita tahu ini adalah A0, A1, A2, A3, A4. Sehingga ini nanti sama dengan 2 kali 10 pangkat 16, karena ini tadi A4, jadi 16 pangkat 4. Kemudian A itu adalah 10 kali 16 pangkat 3. Kemudian E itu adalah 14 kali 10 pangkat 2. Kemudian di sini 0, berarti 0 kali 16 pangkat 1. Kemudian yang terakhir B itu ada 11 kali 16 pangkat 0. Dan kalau kita hitung nanti dalam desimal, nanti kita akan peroleh seperti ini. Jadi kita belajar juga yang heksadesimal. Catatan, karena 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, maka ada hubungan antara basis 16 dengan basis 2. Untuk kita mengkonversi dari basis 16 ke basis 2 atau sebaliknya, nanti kita bisa menggunakan representasi 4 digit. Jadi nanti setiap digit heksadesimal dapat direpresentasikan menggunakan 4 bit. Sebagai contoh, di sini kalau saya punya 11100101 basis 2, maka saya bisa menggunakan 4 bit pertama. Jadi saya hitung dari belakangnya 4 bit terakhir, kemudian 4 bit berikutnya. Nah, 4 digit yang ini, dan kemudian 4 digit di depannya. Nah, 4 digit di depan ini itu 1110. Kalau saya ubah ke desimal, maka ini akan sama dengan ini 2 pangkat 3 ya. Jadi 8 ditambah 4 ditambah 2. 8 ditambah 4 ditambah 2, ini ada 14. Kalau kita buat dalam basis 16, jadi nanti 14 secara desimal. Dalam heksadesimal dia adalah E.
Jadi yang pertama ini nanti sama dengan E. Kemudian yang kedua 4 digit atau 4 bit yang kedua ini 0101. Kalau kita hitung ini ke dalam desimal, ini adalah 3 ditambah 1. Maaf, 4 ditambah 1. Jadi ini adalah 5 dan ini adalah ini 5. Sehingga representasi heksadesimal dari ini sama dengan E5 dalam basis 16. Seperti itu. Jadi yang pertama 4 digit yang ini nanti kalau diubah menjadi E16 dan 4 digit yang kedua ini diubah menjadi ini. Nah, selain heksadesimal, dalam komputer ada dikenal juga bytes. Bytes itu merupakan string bit dengan panjang 8. Bytes dapat direpresentasikan oleh 2 digit heksadesimal. Jadi 1 bytes itu bisa nanti kita representasikan dengan 2 digit dari heksadesimal. Jadi karena bytes itu, maaf, tadi bytes adalah merupakan string dari bit dengan panjang 8. Jadi panjang 8. Sebagai contoh, ini tadi adalah yang ini panjangnya 8 ya. Jadi ini sama dengan 1 bytes. Dan itu bisa direpresentasikan oleh 2 digit heksadesimal. Seperti itu. Tadi kita telah melihat cara mengkonversi dari basis B ke desimal atau desimal itu ke basis 10. Nah, misalnya tadi kita sudah melihat yang pertama dari basis 8 ke basis 10, dari basis 2 ke basis 10, kemudian dari basis 16 heksadesimal ke basis 10. Sekarang kebalikannya bagaimana? Jika diberikan basis 10, bagaimana kita mengubahnya ke basis B? Misalnya B-nya bisa 2, 3, 4, atau berapa saja gitu ya, sampai 16 yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Cara untuk mengkonversi algoritmanya adalah seperti berikut. Nanti kita menggunakan algoritma pembagian. Jadi sembarang bilangan bulat selalu bisa dinyatakan dengan sebagai B dikali Q0 ditambah A0, di mana ini adalah quotient. Inilah adalah quotient dan ini Q0 adalah quotientnya dan A0 adalah remindernya, dan kita tahu bahwa reminder itu selalu antara 0 sampai B gitu ya. Di sini B-nya itu adalah pembagi. Jadi B pembagi, ini adalah quotient, ini adalah reminder. Nah. Kemudian setelah kita mendapatkan ini, nanti kita akan mempunyai Q0 dan A0. Baru kita nyatakan Q0 juga dalam menggunakan algoritma pembagian. Q0 dapat, karena dia bilangan bulat juga, pasti bisa dinyatakan dalam bentuk B kali Q1 ditambah A1, di mana Q0 kita bagi kembali dengan B dan quotientnya adalah Q1 dan remindernya adalah A1. Kemudian ini kita lanjutkan nanti sampai kita memperoleh sampai kita memperoleh key yang terakhir adalah 0. Jadi proses berhenti ketika key yang kita peroleh sama dengan 0. Dan hasil yang diperoleh adalah digit berbasis B dari N. Kita mengambil dari kanan ke kiri. Ini nanti agak susah ketika kita melihat di sini, tapi kalau kita melihat contoh ini akan mudah. Kita lihat contoh di halaman berikutnya. Sebagai contoh, carilah ekspansi heksadesimal dari ini. Ini dalam desimal biasa ya, basis 10. Kita mau mencari dia nanti dalam heksadesimal, berarti B-nya yang kita inginkan adalah 16. Kita akan membuat B-nya 16 karena heksadesimal. Karena itu, menggunakan algoritma pembagian, N sama dengan B dikali Q ditambah A, gitu ya. Nanti kita membuat seperti ini. Nanti kita sebut namanya misalnya K, AK. Selanjutnya.
Karena itu, mulai ini adalah dari Q0 sampai A0. Ini adalah Q0, ini A0. Ya, jadi menggunakan ini kita buat 177130 itu sama dengan 16 dikali ini ditambah 10. Jadi ini adalah basisnya, ini adalah Q0, ini adalah A0. Kemudian sekarang kita mengambil Q0. Q0 itu kalau dibagi itu sama dengan 16 dikali ini ditambah 14. Jadi ini adalah Q1, ini adalah A1. Ini tadi kita mengambil Q0 ya. Kemudian sekarang Q1, jadi ini tadi ke sini, ini ke sini. Q1 sama dengan 16 kali ini 43 ditambah 3. Jadi ini adalah Q2, ini adalah A2. Kemudian ini kembali kita lakukan algoritma pembagian. Ini sama dengan 16 kali 2 ditambah 11. Berarti ini adalah Q4, ini A4. Kemudian ini kita buat ke sini, itu sama dengan 16 kali 0 ditambah 2. Nah, karena di sini kita sudah memperoleh Q-nya sama dengan 0, maka kita berhenti. Sehingga nanti dari sini kita peroleh reminder yang diperoleh. Jadi reminder yang diperoleh berturut-turut adalah 10, ini 14, 3, 11, dan 2 gitu ya. Sehingga kalau kita mau memperoleh ekspansi heksadesimal dari ini, itu akan sama dengan kita mulai dari yang 10. Jadi kita mulai dari yang 2 gitu ya. Ini akan menjadi, nah tadi ini kan A4, ini A5. Jadi ini 2, kemudian setelahnya adalah 11, 11 itu adalah B. Kemudian setelahnya adalah 3, ini 3, setelahnya 14, 14 itu E, dan setelahnya adalah 10, 10 itu adalah A. Jadi ini adalah ekspansinya. Ini kita bisa gunakan untuk basis berapa saja, bukan hanya basis 16 ya, ini hanya contoh saja. Ini adalah tabel representasi dari desimal, heksadesimal, oktal, dan binary. Jadi kalau kita mempunyai bilangan dari 0 sampai 15 di desimal, maka dia akan menjadi 0 sampai F di heksadesimal, 0 sampai 17 di oktal. Oktal itu adalah basis 8 ya. Kemudian dia dari 0 sampai 111 untuk binary. Kemudian tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa 16 itu sebenarnya 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi nanti ada hubungan yang istimewa antara heksadesimal dengan binary atau basis 16 dengan basis 2. Karena ini 16 ada 2 pangkat 4, nanti kita bisa mengambil 4 digit yang mengelompokkan. Misalnya 0, 1 seperti ini, nanti kita kelompokkan 4 digit untuk konversi dari heksadesimal ke biner. Nah, bukan hanya itu, kita tahu bahwa 8 juga sama dengan 2 pangkat 3. Karena itu nanti untuk konversi antara basis 8 dengan basis 2, kita bisa melakukan pengelompokan 3 digit. Jadi kalau kita punya 0, 1 misalnya seperti ini, kita bisa mengambil 3 digit, nanti ada hubungannya. Kemudian 4 itu juga sama dengan 2 pangkat 2. Karena itu nanti kita juga bisa melakukan konversi antara basis 4 dengan basis 2 dengan misalnya kalau kita punya contoh seperti ini, mengelompokkan 2 digit. Ini nanti Anda coba ya, melakukan konversi dengan melakukan pengelompokan seperti ini. Ini adalah algoritma untuk mengkonversi untuk mengkonstruksi basis B, ekspansi basis B.
dari suatu bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau kita punya n bilangan bulat desimal biasa, terus B itu adalah basis yang kita inginkan, yang pasti dengan B lebih besar dari 1 dari teorema pertama tadi sudah dikatakan. Ini adalah algoritma untuk mencari representasinya di dalam basis B. Caranya, tadi kita pertama mengambil Q sama dengan N, terus K-nya awalnya kita buat sama dengan 0. Nah, selama Q-nya tidak sama dengan 0, mengapa? Karena tadi kita akan berhenti jika Q sama dengan 0. Itu di langkah-langkah yang tadi diberikan. Jadi selama Q-nya tidak sama dengan 0, kita mencari AK, di mana AK itu adalah reminder, gitu ya. Karena dia reminder berarti AK itu sama dengan Q mod B. Sementara selain itu kita juga mencari key-nya. Jadi ini adalah remindernya. Key itu tadi adalah hasil pembagian ya. Hasil pembagian. Jadi pertama kita menginisiasi hasil pembagiannya adalah bilangan bulat itu sendiri. Kemudian nanti hasil pembagian berikutnya gitu, itu akan sama dengan kita tulis sebagai key dan itu sama dengan key dibagi B. Kemudian K-nya bertambah dan kalau ini kita jalankan nanti sampai Q-nya sama dengan 0, berarti kalau Q sama dengan 0 berhenti ya, maka kita akan memperoleh representasi dari bilangan N dalam basis B. Seperti ini. Ini ada beberapa latihan, Anda bisa coba, dan latihan yang lebih banyak tentu saja ada di buku, bahkan Anda bisa juga mencari di referensi lain.